Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Mudah-mudahan dimanapun kalian berada, kalian selalu ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini kita bertemu lagi dalam mata pelajaran matematika, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang tidak ada atau bukan tidak ada ya, materi yang sudah dijelaskan waktu dulu. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai luas permukaan prisma, lalu luas lingkaran dan keliling lingkaran, serta volume kubus. Namun, khusus untuk pembahasan ini, soalnya disajikan dalam bentuk soal cerita. Nah, untuk memulai kegiatan pembelajaran kita kali ini, silahkan persiapkan dulu diri kalian. Kalau sudah siap, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, adapun tujuan pembelajaran kali ini, Bapak mengharapkan sama kalian bisa menyelesaikan soal cerita berkaitan dengan luas permukaan prisma, tentang luas lingkaran dan keliling lingkaran, serta tentang volume kubus. Nah, kita mulai saja. Yang pertama yang akan dibahas yaitu soal cerita mengenai luas permukaan prisma. Baik, kita mulai ya. Nah, pembahasan pertama itu tentang soal cerita berkaitan luas permukaan prisma. Yang mana sebelum kita masuk ke perhitungannya, kita harus mengetahui prisma itu yang seperti apa bentuknya. Nah, di sini kita sedang membahas tentang bangun ruang ya. Nah, ini merupakan bangun ruang prisma, yang mana dalam bangun ruang prisma ini ada yang disebut dengan tinggi prisma ya, dari sini ke sini. Lalu ada yang disebut dengan segitiganya. Segitiganya atau alas dari prisma. Alasnya itu segitiga, atasnya pun segitiga. Jadi ada dua alas ya yang berbentuknya sama. Nah, di prisma ini ada yang disebut dengan alas atau luas alas, luas atas yaitu sama saja. Nah, di sini juga ada rumus untuk menghitung luas permukaan prisma, yang mana rumusnya itu 2 kali luas alas dari mana Pak? 2 itu dari luas alas yang satu dengan yang satu lagi. Jadi ada 2 kali luas alas ditambah keliling. Keliling apa Pak? Keliling yang alas ini dikali tinggi prisma. Yang ini tinggi prisma ya. Nah, sehingga di sini disajikan satu contoh soal dalam bentuk cerita. Ada contoh soal, cosok. Sebuah prisma segitiga tingginya 12 cm. Jika diketahui alas segitiganya 8 cm dan tingginya 6 cm, hitunglah luas permukaan prisma tersebut. Nah, di sini ceritanya alas segitiganya ini segitiga sama sisi ya, segitiga sama sisi. Nah, sehingga untuk menyelesaikan soal cerita, seperti biasa, kita harus menentukan apa yang diketahui, lalu apa yang ditanyakan, lalu penyelesaiannya, dan ada kesimpulannya ya. Nah, yang pertama, diketahui. Apa yang diketahui dari soal cerita tersebut? Ada sebuah prisma segitiga. Nah, Bapak gambarkan seperti ini prismanya. Ini prisma segitiganya tadi dengan tingginya 12 cm. Ini tingginya 12 cm. Lalu alas segitiganya ini, segitiganya 8 cm dan tinggi segitiganya 6 cm. Ini tingginya 6 cm. Oke. Nah, lalu ada yang ditanyakan. Tanyakannya apa? Luas permukaan prisma. Nah, luas permukaan prisma. Nah, di sini ada rumusnya. Rumus luas permukaan prisma 2 kali luas alas ditambah keliling kali tinggi prisma. Nah, kita harus mencari dulu yang pertama ini. Kita harus mencari dulu luas alas, lalu setelah itu kita mencari kelilingnya. Nah, sehingga Bapak sudah mengupas lagi dan menyelesaikan soal cerita tadi. Yang pertama kita cari dulu luas alas segitiga. Tadi diketahui di sini alasnya 8, tingginya 6. Sehingga rumus luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Tadi alasnya berapa? 8. Tingginya berapa? 6. Jadi setengah kali 8 kali 6. Sehingga didapatkanlah ini 8 dibagi 2 dapat 4. 1 kali 4, 4. 4 kali 6, 24. Nah, ini untuk luas alas segitiga ya. Ada 24 cm persegi.
Lalu yang kedua, kita harus mencari keliling. Karena di sini tadi segitiganya adalah segitiga sama sisi, sehingga sisi-sisi ininya sama semua. Berapa, Pak? 8. Sehingga keliling segitiga tersebut 8 tambah 8 tambah 8. Berapa, Pak? 24 cm. Kita sudah mempunyai nih, luas alasnya tadi 24, keliling segitiganya 24 juga. Sehingga tinggal dimasukkan ke rumus luas permukaan prisma. 2 kali luas alas ditambah keliling kali tinggi prisma. 2 kali 24, yang tadi yang ini 24. Tambah 24 kelilingnya kali 12. 2 kali 24, 48, ditambah 24 kali 12, 288. Lalu setelah itu tinggal dijumlahkan. Hasilnya 336. Lalu apa kesimpulannya, Pak? Kesimpulannya adalah jadi luas permukaan prisma tersebut adalah 336. Nah, itu untuk pembahasan luas permukaan prisma. Yang kedua, kita akan membahas mengenai luas lingkaran dan keliling lingkaran dalam bentuk soal cerita. Oke. Nah, di sini ada soal cerita tentang lingkaran. Namun, sebelum ke soal cerita bentuk lingkaran, kita akan mengulas kembali mengenai lingkaran itu sendiri ya. Lingkaran itu bentuknya seperti ini. Dan dalam lingkaran itu ada yang disebut dengan R, ada yang disebut dengan D, di mana R di sini artinya jari-jari dan D di sini artinya diameter. Dan ada juga V-nya. V-nya itu 22/7 atau 3,14. Dengan catatan kita menggunakan 22/7 jika R-nya kelipatan 7. Nah, kalau menggunakan 3,14 berarti R-nya selain kelipatan 7. Nah, di sini ada rumus ya. Ada dua rumus, rumus keliling lingkaran dan rumus luas lingkaran. Yang mana rumus keliling lingkaran itu V kali D atau V kali 2R. V kali diameter atau V kali 2 jari-jari. Sedangkan untuk luasnya V kali R pangkat 2. Nah, di sini disediakan satu contoh soal cerita. Kita perhatikan ya. Sebuah taman mempunyai diameter 28 meter. Keliling taman tersebut akan ditanami pohon dengan jarak 2 meter. Hitunglah berapa banyak pohon yang dibutuhkan. Nah, seperti biasa kita harus menentukan dulu apa yang kita ketahui, lalu apa yang akan ditanyakan, serta nanti hasil atau cara mengerjakannya seperti apa. Nah, di sini diketahui tadi tamannya berbentuk lingkaran. Sehingga Bapak buatkan gambarnya lingkaran seperti ini dan diketahui diameternya 28. Jadi D-nya 28 meter, R-nya 14 meter. V-nya berapa? Coba lihat R-nya 14. 14 adalah kelipatan 7, sehingga V-nya kita menggunakan 22/7. Nah, yang diketahui selanjutnya apa, Pak? Taman itu akan ditanami pohon dengan jarak 2 meter. Jadi, setiap jarak 2 meter itu akan ditanami pohon. Nah, apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan berapa banyak pohon yang dibutuhkan jika jarak antara pohon satu dengan pohon yang lain itu 2 meter. Berarti di sini kita akan atau diminta untuk mencari keliling lingkaran ya, keliling yang dicarinya di sini. Berarti kita menggunakan rumus yang V kali D. Atau kita tuliskan di sini keliling lingkaran sama dengan V kali D. Sehingga tadi V-nya sudah ditentukan ya, berapa? 22/7. Nah, kita masukkan ke sini. 22/7 kali 28. Kenapa 28? Karena D-nya itu diameternya tadi 28. Sehingga 28 dibagi 7 itu dapat 4. 22 dikali 4, 88. Ini untuk keliling lingkarannya. Sedangkan tadi diketahui setiap jarak 2 meter itu akan ditanami pohon. Nah, berarti berapa banyak pohon yang harus digunakan atau yang diperlukan untuk menanam pohon dalam taman yang berbentuk lingkaran dengan keliling 88. Sehingga 88 dibagi 2 meter. Hasilnya 44 pohon. Jadi, apa yang dapat disimpulkan? Jadi, pohon
yang dibutuhkan adalah 44 pohon. Nah, itu tadi penjelasan mengenai soal cerita berkaitan dengan bangun datar atau bangun lingkaran ya. Nah, untuk kali ini yang terakhir yang akan Bapak sampaikan itu mengenai soal cerita yang berkaitan dengan kubus. Nah, yang mana Bapak juga sudah menyediakan di sini gambar bentuk kubusnya, yang mana dalam kubus ini ada yang disebut dengan rusuk ya. Rusuk dalam kubus ini terdapat atau mempunyai rusuk 12 rusuk. Nah, untuk kali ini kita akan menghitung tentang volume ya, tentang volume kubus. Yang mana di sini ada rumus volume kubus itu adalah R kali R kali R, rusuk kali rusuk kali rusuk atau R pangkat 3. Nah, di sini disediakan sama Bapak contoh soal mengenai kubus. Sebuah kubus memiliki volume 512 cm kubik. Tentukan panjang rusuk pada kubus berikut. Nah, diketahui tadi volume kubusnya memiliki volume 512 cm kubik. Bapak gambarkan kubusnya seperti ini. Volumenya 512 cm kubik. Yang ditanyakan itu apa? Yang ditanyakannya adalah panjang rusuk kubus tersebut. Yang ini nih yang ditanyakan. Jadi sekarang yang harus diselesaikan seperti apa caranya, Pak? Nah, ini cara untuk menyelesaikannya. Kita tentukan dulu tadi. Yang diketahuinya adalah volume kubus ya. Volume kubusnya itu 512. Volume kubus rumusnya R kali R kali R. Atau volume sama dengan R pangkat 3. Nah, tadi kita mengetahui volume kubus itu 512 cm kubik, sehingga V sama dengan 512 cm sama dengan R pangkat 3. R-nya pindah ke depan, karena kita akan mencari rusuknya. R pindah ke depan, nah ini jadi tanda kurung 512, ada angka 3-nya ya. Nah, di sini artinya berarti akar pangkat 3 dari 512 berapa? R sama dengan 5, bukan 5 ya. R sama dengan 8. Bukan 5, R sama dengan 8. 8 cm karena 8 kali 8 kali 8 itu hasilnya 512. Sehingga tadi dibalikan. Di sini yang diketahui volumenya. Nah, yang harus ditentukan itu rusuknya, sehingga rusuknya itu adalah 8 cm. Jadi apa Pak kesimpulannya? Kesimpulannya yaitu jadi panjang rusuknya adalah 8 cm ya, 8 ya. 8 cm. Nah, itu mengenai pembahasan kita hari ini mengenai soal cerita ya. Soal cerita tentang prisma, lalu tentang lingkaran, dan tentang kubus. Nah, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang sangat bermanfaat dan bekal kalian di masa yang akan datang. Baik teman-teman semuanya, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga mengerti dengan apa yang Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.